are holy. Lord, you are holy. Who was and is to come. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang kudus. Sungguh ajaib kehidupan kami Tuhan. Karena ada Tuhan yang begitu baik bagi setiap kami. Engkau yang menjadikan setiap kami biji matamu yang berharga Tuhan. Bahkan Engkau sendiri yang berkata sehelai rambut pun jatuh. Engkau tahu Tuhan. Sungguh bahagia kami berada di dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Semoga Engkau bersuka Tuhan. Kami mau memberkati Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau mendengar akan Engkau lebih lagi Tuhan. Di tempat ini malam hari ini Tuhan. Kami rindu akan jamahan-Mu lebih lagi Tuhan. Berbicaralah lebih lagi bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu lebih lagi Tuhan. Jadikan setiap kami jadi tanah yang subur. Sehingga ketika Engkau berikan benih-Mu itu Tuhan, tidak ada yang jatuh ke semak belukar atau ke tanah berbatu-batu. Tapi itu semua jatuh ke dalam tanah hati yang subur. Ajari kami menikmati setiap apa yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan sepanjang malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan. Sampaikan apa yang harus disampaikan. Biar yang punya mata melihat, yang punya telinga mendengar. Setiap selubung yang mengganggu, setiap ilusi yang menyesatkan, kami kebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada spirit apapun di tempat ini selain daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk semua. Thank you. Shalom semua. Selamat datang kembali buat yang beberapa minggu lalu hadir. Dan selamat datang buat teman-teman yang mungkin pertama kali hadir hari ini. Hari ini, perkenalkan lagi nama saya Hendy, ini Willy. Hari ini kita ngelanjutin 2 minggu yang lalu ya Will ya? Iya. Kita akan ngelanjutin pembahasan Higher Dimension judulnya. Sebelum kita mulai ke yang pembahasan yang kedua ini Will, perlu direkap dulu gak perlu rekap dari awal nih, dari fellowship awal? Boleh kayaknya, karena, silakan coba, mungkin Bro Hendy. Bro Will aja. Yang pertama. Oke, boleh. Jadi Cepat aja kali. Ya, secara cepat aja ya. Buat teman-teman yang udah diligently hadir minggu after minggu di fellowship kita dari yang pertama sampai saat ini. Bentar ya. Oke. Jadi di Godspeed di fellowship kita ini Will, kita hari ini fellowship yang ke berapa ya? 8 ya? Iya. Berarti ya. Oke. Setiap fellowship itu kita ada judul-judulnya. Oke, udah ditampilin ya. Mungkin nggak kelihatan. Ini sesuatu yang nanti kita akan share di IG-nya kita. Jadi nanti teman-teman yang nanti mungkin lebih detailnya nanti di IG ya. Tapi semua yang ada di sini, ini tuh sebenarnya journey dari apa yang Tuhan taruh di Godspeed untuk kita bagikan ke teman-teman. Jadi dari fellowship pertama yang judulnya Wake Up Call, mungkin nggak kelihatan tapi nggak apa-apa, nanti yang saya bilang nanti di IG kita akan posting ini untuk lebih detailnya lagi. Jadi dari pertama itu kita bicara wake up call, di mana kita bicara sebagai anak-anak Tuhan, kita ini kondisinya apakah kita ini tertidur atau kita sadar dengan kondisi-kondisi dunia saat ini ya. Betapa kita ini sebetulnya Tuhan Yesus panggil kita untuk menjadikan semua bangsa murid. Kita sadar gak? Iya. Ya kan?
Dan kita bisa melihat dengan keadaan dunia saat ini, berbagai macam, sebetulnya kalau zaman-zaman sekarang kita udah sering banget ngelihat ya, berbagai macam pengajaran-pengajaran di luar sana yang mungkin kita nggak tahu nih apa kemana larinya. Iya. Ya, jadi kita melihat juga, mendengar juga deru perang, Iya. suara-suara ada di luar sana yang istilahnya membuat, saya nggak tahu ya dengan teman-teman, tapi setiap hari sebetulnya kita dibombardir dengan segala kenegatifan Iya. dari berita-berita dan segala Makanya macam. mesti wake up. Betul, makanya kita semua ini sebagai Bangun. anak-anak Tuhan, dan di Willy juga ada share, kita ini sebetulnya pasukannya Tuhan ya, tentaranya Eklesia. Tuhan, kita tuh dipanggil untuk wake up, untuk bangun. Nah, di pertemuan kedua kita bicara tentang Great Awakening, di situ kita bicara tentang Tubuh, jiwa, dan tubuh, roh. jiwa, dan roh. Sadari bahwa kita Kesadaran, punya tubuh, jiwa, dan betul, roh. ya. Dan gimana hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu di pertemuan ketiga judulnya Harmony with God. Itu kita bicara tentang frekuensi, itu kita bicara tentang mapping. Ya, seperti general check up. Jadi General posisi check up. kita sebenarnya ada di mana Ya, saat ini. Kita kan biasa ngelakuin general check up untuk medical check up ya. Iya, Nah, jadi ini di sini kita medical check up untuk roh kita. posisinya udah sampai mana. Kondisi kita di mana. Jangan sampai kita ngejalanin hidup tapi sebenarnya nggak tahu nih kita ternyata nyasar atau apa. Betul. Kita perlu tahu posisi kita Ya. ada di mana. Nah, Terus yang setelah itu keempat, lanjutnya kita bicara di tentang yang hukum. judulnya divine law, tentang Divine hukum-hukum Tuhan. Bahwa sebetulnya di hidup kita sadarin nggak sadari, di kehidupannya kita ini itu ada hukum dan ketetapan yang berlaku dalam baik di kehidupan natural kita, apalagi di kehidupan roh kita. Jadi sebetulnya banyak hal-hal yang Tuhan mau ajarkan, nah itu semua lewat Bible. Semua itu lewat Alkitab yang Tuhan udah kasih kepada kita semua. Lanjut ke yang victorious life. Di situ kita bicara tentang tiga tahap keselamatan. Dan selanjutnya di reign in life, di mana kita tuh Tuhan dipanggil kita untuk dominion over. Take dominion, berkuasa. Over. Jadi kalau ada dari kita yang hidupnya ngalamin pergumulan, rencana Tuhan bukan begitu sebenarnya. Ya. Nah, seringkali kita karena kena tipu daya si iblis, kita menganggap normal ketika kita mengalami cobaan, pergumulan, kita anggap itu hal yang wajar. Padahal enggak. Ya. Kristus sudah mati buat kita supaya kita menikmati kemenangan, kelimpahan dalam segala hal. Iya, iya. Oke, dan setelah itu kita yang hari ini ya. Yang hari ini kita bahas higher dimension. Ya. Mungkin rekap yang dari 2 minggu lalu dulu, Will. Boleh mungkin ditampilkan di ininya, di slide show-nya. Sedikit rekap tentang higher dimension ini. Saya mau bilang sama teman-teman bahwa dimensi yang lebih tinggi itu ada. Kita mungkin pikir selama ini klise, seperti klisenya kayak begini. Buat saya ini suatu hal yang sangat excited sekali. Kenapa excited? Teman-teman bayangkan, saya dulu cerita sama Bro Hendy ini, saya bilang gini. Ada satu masa dari kecil itu kerjaan saya itu karena belum pernah naik pesawat terbang, kerjaan saya itu cuma nganterin saudara saya atau om saya kalau misalnya mereka mau keluar negeri. Jadi bagian saya itu cuma nyampe di parkiran bandara terus dada-dada mereka masuk ke dalam. Saya selalu penasaran sebenarnya di dalam bandara itu ada apa dan di dalam pesawat ada apa dan sebenarnya di atas awan itu ada apa. Di atas langit ada apa. Jadi dulu buat saya itu kayak ini waktu dulu sebelum pernah naik pesawat terbang. Buat saya tuh kayaknya itu suatu yang kayak awang-awang doang, kayak apa sih awan itu. Tapi satu kali ketika saya punya kesempatan akhirnya saya pertama kali naik pesawat terbang, betapa rasanya saya tuh excited sekali karena apa yang orang bilang tentang di naik pesawat terbang akan begini loh, di atas awan ada begini. Akhirnya saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa ternyata di atas langit itu seperti apa. Nah, seperti akhirnya saya bisa melihat bahwa di atas langit itu ada apa dengan adanya naik pesawat terbang itu. Saya pengen bilang sama teman-teman,
Mungkin teman-teman di sini ada yang bingung, kenapa ada orang yang bisa jadi pahlawan-pahlawan iman? Kok mereka bisa ya ngelayanin Tuhan dalam hidup itu bisa on fire banget? Apa sih sebenarnya yang mereka lihat gitu sebenarnya? Karena buat saya dari dulu kok kayaknya biasa-biasa aja kayaknya, nggak sampai segitunya amat mau ngejar Tuhan. Karena ya hidup itu cuma tentang apa yang kita lakukan hari-hari, kita kejar tentang pekerjaan atau apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup. Saya nggak pernah sadar bahwa ada satu dimensi yang lebih tinggi. Ini ya slide show-nya belum bisa ditampilin ya? Udah tampil. Oh udah, oke. Kok di situnya nggak sih ini kirain. Oke, ini kalau teman-teman lihat ya dimensi sekilasan aja tentang 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu ya. Ada dimensi, kita kan sekarang ada di 3 dimensi, ada panjang, lebar, dan tinggi, secara cepat aja. Kita ada di 3 dimensi, ada panjang, lebar, dan tinggi. Dunia 2 dimensi itu adalah 2 dimensi panjang dan lebar doang. Dunia 1 dimensi itu adalah panjang doang. Dimensi 0 adalah titik, dia nggak ada panjang. Kita tahu garis panjang itu terbentuk dari titik-titik yang jadi satu, dia jadi panjang. Nah, kalau teman-teman lihat semua dari gambar di depan ini, setiap naik dimensi dari dimensi 0 ke 1, ke 2, ke 3, dan ke 4 itu selalu ada pertambahan yang tidak ada di dimensi yang lebih bawah. Contohnya 2 dimensi cuma ada panjang lebar, tapi di 3 dimensi ada panjang, lebar, dan tinggi. Dan buat teman-teman, karena kita di sini ada di dalam panjang, lebar, dan tinggi, kita bisa melihat dunia panjang dan lebar ini, kertas ini kan panjang dan lebar nih. Kita bisa melihat benar-benar sampai kita bolak-balik. Bahkan kita bisa melihat dari ujung sampai ujungnya kita bisa lihat dengan jelas. Secara singkat aja, bahwa orang yang hidup di 2 dimensi, dia tidak tahu bahwa ada tinggi. Tapi orang yang hidup di dalam dimensi ketiga, dia tahu bahwa ada namanya tinggi. Nah, bagaimana caranya supaya orang yang ada di dimensi lebih rendah tahu sesuatu yang ada di dimensi lebih tinggi? Nggak ada cara lain, orang yang di dimensi lebih tinggi harus turun ke dimensi yang lebih rendah untuk kasih tauin, hey, di dunia ini nggak cuma tentang panjang dan lebar, ada yang namanya tinggi. Cuman kamu belum bisa ngelihat karena memang di dunia ini nggak ada, di dunia kamu nggak ada. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Dia bilang, aku bukan berasal dari dunia ini, rumahku bukan di sini, kerajaanku bukan di sini, aku dari dimensi yang lebih tinggi. Bahkan Tuhan, dia adalah creator dari dimensi itu sendiri. Tuhan datang ke kita, dia bilang, Hendy, Willy, tahu nggak hidup kamu tuh bukan cuman seperti yang kamu tahu, cuman bangun tidur, kerja, pulang, mandi, tidur lagi, ngurus anak, dan berputar-putar dari kita muda sampai tua, berputar-putar itu doang. Kayak cuman survive menjalankan hidup. Bukan itu doang, Will, bukan cuman panjang dan lebar, tapi ada yang namanya tinggi. Dan Tuhan bilang, untuk melihat tinggi ini karena nggak ada di dimensi kamu harus ngelihatnya dengan mata iman. Tuhan bilang gini, berbahagialah orang yang percaya walaupun belum melihat. Karena memang untuk kita bisa melihat tinggi, kalau kita ada di 2 dimensi, mau gak mau kita mesti percaya dengan orang yang dari dimensi yang lebih tinggi ini, yaitu Tuhan. Tuhan, dia datang. Makanya dikatakan kalau kita hidup dipimpin oleh dia, orang benar hidup karena iman. Jadi, halo, suara masih jelas ya. Jadi tentang dimensi adalah seperti itu. Saya pengen kasih tahu bahwa ketika kita mulai sadar ada yang namanya dimensi lebih tinggi ini bukan tentang perspektif pikiran doang, tapi ini benar-benar saya mau ngomong tentang jadi itu tempat. Dimensi yang lebih tinggi itu, kita kan hidup di dimensi 3 nih. Iya. Kita semua ini kan hidup di dimensi 3. Jadi dimensi yang lebih tinggi itu benar ada. Dimensi yang lebih tinggi itu benar ada, dan Tuhan datang ke dunia ini supaya kita bisa naik ke dari dimensi yang atas. Iya. Kita nggak tahu dimensi berapa ya. Iya, dia creator dari semua. Dia creator dari semuanya. Iya. Dia itu turun ke dimensi kita untuk memberitahukan kita bahwa kita ini sebenarnya asalnya dari dimensi yang lebih tinggi. Oke. Memang asalnya kita dari sana, cuman karena dosa kita jatuh nih ke dimensi yang lebih rendah. Nah, boleh jelaskan dulu gak? Sorry Will, boleh jelaskan dulu gak dikit? Waktu lagi di harmony with God, kita kan bicara frekuensi. Iya. Itu apa bedanya dengan pembicaraan kita dengan dimensi ini? Jadi mungkin frekuensi, dimensi, supaya teman-teman juga nggak bingung nih, supaya bisa satu
pengertian dulu Iya. apa itu Jadi yang waktu kita pembahasan, bicarakan di frekuensi dan iya, apa itu yang sekarang kita bahas di dimensi. waktu pembahasan frekuensi kita mapping sebenarnya. Kita tahu posisi kita sebenarnya masih terjebak ada di mana. Ya. Di sini ada state kondisi energi setiap kita. Ada apa sebenarnya yang ngedrive kita dalam ngejalanin hidup. Setiap orang beda-beda loh. Ada yang ngejalanin hidup itu karena trauma masa lalu, dia menjalani hidup sebenarnya dengan penuh kemarahan sebenarnya. Oke. Atau ada yang dia menjalani hidup itu karena dari kecilnya suka direndahkan, Shame. dia ada rasa shame. Nah, posisi waktu kita pembahasan frekuensi ini kita tahu mapping kita itu sebenarnya posisi kita ada di mana. Oke. Yang ngedrive kita itu dalam hidup ini apa? Nah, ketika kita udah tahu mapping posisi kita nih terjebak ada di bawah atau di sini atau di sini, setelah kita tahu, waktu itu kita bahas bahwa area bawah ini adalah areanya si ular nih. Iya. Kita tahu di Kejadian 1 dikatakan makanan ular adalah debu dan tanah. Yes. Ketika kita hidup dipimpin oleh kedagingan, tubuh kita dibuat dari debu dan tanah. Kalau orang mati dari tanah kembali ke tanah kan. Ketika kita di lead by kedagingan, kita akan jadi makanannya si ular. Itulah yang membuat hidup kita turbulence. Yeah. Nah, bedanya dengan dimensi yang kita bahas malam hari ini apa? Ini detailingnya lagi. Ini kan kita tadi udah dijelaskan bahwa pembahasan setiap fellowship dari yang pertama sampai yang hari ini, semua itu benar-benar link, terkait terus. Yeah. Jadi waktu itu kita baru bahas gini, bagaimana kalau kita kasih umpama hidup itu seperti kayak balon. Ada dua cara niup balon, satu ditiup dengan mulut, satu dengan gas helium. Ketika hidup kita mengandalkan kekuatan sendiri, itu kita kayak niup balon kehidupan kita dengan udara dari mulut. Segede apapun kita tiup, tetap akan ketrap di bawah. Ya. Tapi ketika kita mengandalkan ada yang namanya gas helium bukan dari kita, itu ngomong Holy Spirit, itu yang akan membawa balon ini terbang, nggak kejebak. Nah, tapi kan waktu itu kita baru bahas sampai titik situ doang, belum lebih sharp lagi kan, belum lebih detail lagi. Iya. Nah, hari ini belum kita praktikalnya juga. Belum praktikalnya. Ya. Hari ini lebih detailing lagi. Kalau teman-teman nanya, bagaimana sih maksudnya realitanya nih sekarang hidup dipimpin sama Roh Kudus ini apa? Nah, luar biasanya excitednya ini adalah apa? Tuhan kasih sebenarnya tools demi toolsnya. Tools yang pertama yang kita bahas di 2 minggu yang lalu itu adalah iman. Iman itu boleh dikasih lihat di slideshow-nya. Saya ada kasih gambar. Iman adalah teknologi dari high dimension yang Tuhan berikan untuk kita bisa menyeberangi antar dimensi. Saya ada kasih gambaran ke teman-teman. Jangan kita ngelihat iman dari dulu gini. Saya dari dulu pikir iman itu cuman seperti kayak rasa percaya doang, kayak rasa. Makanya kan kalau dibilang kalau kita takut beriman dong, kayaknya iman itu sesuatu yang ayo kayak nekat gitu. Kalau kita jadi orang Kristen nggak berani beriman, kayaknya cemen banget gitu, iya kan? Padahal iman ini benar-benar sebenarnya kan ada ayat firman Tuhan yang bilang gini, siapa the author and the finisher of our faith? Jesus. Yeah. Bahkan dikatakan bagaimana caranya kita bisa beristirahat dengan tenang di dalam Tuhan, kan harus beristirahat di dalam iman ini. Yeah. Dan seluruh penyediaan Tuhan ada di dalam iman ini. Saya mau ajak teman-teman melihat iman ini seperti kayak pesawat antariksa ini. Ini sengaja memang saya kasih lihat tampilan gambar ini supaya teman-teman lihat ini benar-benar iman itu seperti teknologi dari dimensi yang lebih tinggi yang Tuhan kasih. Cuman memang si iblis lagi-lagi dia selalu membuat counterfeit-nya. Yeah. Iblis itu dia tahu bahwa dia dari dulu kan pengen jadi Tuhan. Setiap ada yang original, si iblis itu akan selalu bikin KW-nya, KW supernya. Musik dibikin untuk nyembah Tuhan, tapi dibikin untuk malah penyembahan berhala. Semua yang Tuhan ciptakan baik, selalu dia bikin counterfeit-nya untuk bikin manusia itu akhirnya malah jadi hidup dalam dosa. Begitupun dengan iman. Waktu Tuhan kasih kita iman yang bisa membawa kita terbang tinggi bersama dengan Tuhan, menembus setiap dimensi ini. Iblis pun buat iman yang palsu. Iman yang palsu, kan dikatakan gini, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi si iblis juga membuat kita lebih peka mendengar bukan firman Tuhan. Ketika kita lebih peka mendengar apa kata dunia, ada yang namanya iman bukan iman dari Tuhan nih, iman palsu, iman KW. Akhirnya
iman yang dari dunia ini nggak membuat kita bisa naik ke higher dimension, yang ada malah membuat kita kejeblos, lebih jatuh, Ketrap di frekuensi bawah. ketrap di itu juga. frekuensi bawah. Makanya saya mau kasih gambaran untuk teman-teman di sini. Bayangkan iman ini adalah teknologi dari high dimension yang Tuhan berikan untuk kita menyeberangi antar dimensi. Bayangkan ini. Jadi kenapa harus dibilang gini? Untuk kita bisa mencapai keselamatan, itu harus memakai imannya Yesus, bukan imannya kita. Ya. Iman kita nggak menyelamatkan. Imannya Yesus yang sudah menyelesaikan di kayu salib itu yang membawa keselamatan. Iman terhadap apa yang sudah Yesus kerjakan. Yaitu ini, slide selanjutnya. Saya mau kasih gambaran sama teman-teman gini. Pada waktu kita mau naik ke higher dimension, jangan teman-teman bayangin cuman sekedar ya udah saya mau perasaan doang. Higher dimension ini, dimensi yang lebih tinggi ini cuman tentang cuman tentang kita datang ke gereja doang atau apa? Bukan. Waktu kita pergi naik ke higher dimension itu benar-benar roh, jiwa, dan tubuh. Kalau teman-teman ingat dengan perumpamaan tentang ada anak yang terhilang, si anak bungsu. Dia kan tadinya ada di rumah bapak yang kaya dengan segala sesuatu, kelimpahan terhadap segala sesuatu. Tapi dia akhirnya minta warisan lebih awal. Singkat cerita, dia terjebak di dalam kandang babi ujung-ujungnya. Iya. Di dalam kandang babi ini saya ngomong dimensi yang lebih rendah ini, uang yang dia dapat semua dari bapaknya habis. Dan di situ dia nggak bisa bilang, oh bapak gue kaya. Nggak ada yang peduli dengan si anak bungsu ini. Mau dia anak orang kaya, pokoknya di sini ketika dia di kandang babi, yang jadi majikannya bukannya si bapaknya, tapi ada yang punya kandang babi itu. Ya. Bahkan si anak bungsu ini sampai kelaparan pun mau minta makanan babi aja sampai susah. Saya nggak tahu teman-teman mungkin ada yang ngalamin pergumulan hidup ya, sampai sebegitunya dalam hidup, sampai segitu susahnya. Kita padahal anak raja, tapi kita sampai, ya ampun Tuhan, rasanya kok susah banget hidup. Ingat, seperti anak bungsu ini, dia sadar di rumah bapak gue kan banyak makanan, kenapa gue kejebak ada di sini. Ya. Makanya saya bilang, kita itu asalnya dari higher dimension. Kalau bukan gara-gara dosa, kita nggak ada di sini sebenarnya. Ketika anak bungsu ini dia sadar bahwa dia berasal dari tempat yang penuh kelimpahan, yaitu rumah Bapa di surga, tempat higher dimension ini. Kan dia keluar dari situ nggak cuman pikirannya doang. Roh, jiwa, dan tubuh dia keluar semuanya, pergi dari kandang babi itu, keluar kembali ke rumah bapaknya. Ke rumah bapaknya. Coba bayangin kalau dia yang keluar cuman badannya doang, atau tapi rohnya ketinggalan di situ, kan nggak bisa. Atau cuman yang pergi itu pikirannya doang, tapi badannya masih terjebak di kandang babi, nggak bisa kan? Sama juga kayak gini loh, kayak teman-teman. Ketika kita mutusin kebenaran ini memerdekakan teman-teman, pastikan benar-benar teman-teman ambil keputusan. Jalan ikut Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh. Jangan cuman gini, ya udahlah, yang penting perasaan gua aja mau ikut Tuhan, tapi badan gua tetap yang kita lihat adalah masalah terus. Mata kita yang kita lihat masalah terus gitu loh. Jangan, putuskan ikut Tuhan, keluar semuanya roh, jiwa, dan tubuh, naik ke dimensi yang lebih tinggi. Nah, bagaimana caranya naik? Dengan iman. Karena dimensi yang lebih tinggi, tadi ingat ya, 2 dimensi dengan 3 dimensi bedanya apa? 2 dimensi cuma ada panjang dan lebar, 3 dimensi adanya panjang, lebar, tinggi. Gak akan bisa kita naik ke dimensi yang lebih tinggi cuma dengan logika kita doang, karena logika kita terbentuk dari pengetahuan di dunia ini. Di dimensi yang kita berada. Pengetahuan tentang dimensi yang lebih tinggi semua udah ada di Bible. Ya. Bacalah Alkitab, di situ sebenarnya banyak. Makanya saya bilang sama teman-teman saya, Alkitab itu benar-benar rahasia semesta loh. Itu bukan cuma ngomong tentang kitab moral atau kitab perbuatan baik, tapi itu benar-benar rahasia kehidupan yang dicari. Kalau ada orang-orang yang sampai bertapa di gunung-gunung, ada orang yang sampai mesti semedi di hutan-hutan, mereka melakukan tindakan apapun itu. Sebenarnya ujung-ujung yang dicari semua orang yang gak mengenal Tuhan, semua ada di Alkitab sebenarnya. Cuman memang itu tidak di-unlock untuk orang-orang yang tidak mencari Tuhan dengan segenap hati. Jangan kita terjebak di dimensi yang lebih bawah. Kalau kita terjebak di dimensi yang lebih rendah, kita itu benar-benar kayak katak dalam tempurung, tau gak? Kita berpikir kita tahu. Kayak katak yang terjebak di sumur itu, dia pikir dunia dia itu doang. Ya. Padahal di luar sumur udah ada dunia yang lebih luas lagi gitu loh maksudnya.
Dan kalau kita hidupnya kayak katak, ya jangan heran, katak itu memang makanannya ular kan. Jangan heran, maksudnya orang-orang yang hidupnya nggak tahu apa-apa, itu akan nasibnya selalu jadi bulan-bulanan keadaan. Makanya hari ini Tuhan mau bukakan satu kebenaran yang luar biasa bahwa ada dimensi yang lebih tinggi. Dan dimensi ini bukan cuma ngomong perspektif. Walaupun benar ketika kita naik ke dimensi yang lebih tinggi pasti perspektif kita berubah. Ya. Contohnya kita sekarang ada di lantai ini, yang kita lihat tembok. Kalau kita naik ke lantai yang lebih tinggi dari ini, tentu yang kita lihat kan bukan dinding ini. Pasti berubah, entah yang kita ngelihat atap-atap bangunan. Kalau kita naik lebih tinggi lagi, nyampe ke atas awan, yang kita lihat pasti beda. Of course, kalau kita naik ke dimensi yang lebih tinggi, sudut pandang kita pasti berubah. Ya. Tapi yang saya mau ngomongin sama teman-teman semua di sini, ada tempat dimensi yang lebih tinggi ini. Excited sekali harusnya ini, kenapa? Karena ini bukan suatu yang ngawang-ngawang. Saya mau kasih tahu teman-teman, excitednya adalah dulu waktu pesawat terbang belum ditemuin, orang itu bingung ngawang-ngawang di atas awan itu ada apa sih? Apakah ada kerajaan di atas awan? Tapi begitu dia ketemukan pesawat, akhirnya dia bisa lihat sendiri, oh ternyata di atas awan ada ini. Dulu sebelum ditemukan kapal selam, orang bingung di dalam dasar lautan ada apa sih? Ya. Orang cuma tebak-tebak, tapi begitu ditemukan ada kapal selam, orang bisa lihat di dalam lautan ada apa. Saya mau ngomong, begitu kita sadar bahwa iman ini Tuhan berikan, bukan cuma sepele, iman ini benar-benar tools yang luar biasa yang Tuhan kasih. Ini teknologi dari high dimension yang Tuhan kasih untuk kita ngelihat dimensi yang Tuhan mau sediakan untuk kita tuh apa sih? Segala sesuatu yang Tuhan sediakan di dimensi yang lebih tinggi ya. Iya. Nah, tadi kita udah baca bahwa musuh iman itu tidak memperhatikan cara kita mendengar dan tidak mendengar Tuhan. Di sini ada tulisan ini. Kenapa iman harus timbul dari pendengaran akan firman Allah? Itu udah ditulis ya. Karena firman Allah asalnya dari high dimension. Yang untuk aktifin teknologi dari high dimension ini, ngerti kan kalau kayak kita aja di dunia ini ada namanya voice command kan? Ada voice command, ada Google Smart Home atau apa, itu bisa voice activated kan. Iman itu teknologi dari high dimension, tentu untuk activate itu harus dengan voice command yang dari high dimension juga. Itulah firman Allah. Dan segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang diciptakan bukan dari firman Allah. Semua juga diciptakan dari firman Allah. Karena Tuhan berfirman, makanya jadi. Segala ciptaan termasuk iman bergerak karena firman. Memang firman ini luar biasa. Nggak bisa kalau kita mau activate teknologi dari high dimension ini dengan suara dari dimensi yang rendah ini. Contohnya, misal di sini ada Google Smart Home. Tentu untuk kita activate itu harus dengan kata-kata yang udah ditentukan oleh Google dong. Hey Google apa gitu misalnya. Kita nggak bisa pakai untuk activate Google Smart Home itu dengan misalnya kita pakai Alexa untuk Smart Home. Kita bilang ke Google pakai komennya adalah komennya si Siri atau Alexa, kan nggak bisa gitu loh maksudnya. Ada ketentuan yang Tuhan udah kasih, makanya kenapa harus firman Tuhan. Nah, waktu Tuhan Yesus berkata, ketika Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, dia berkata gini, jadilah sesuai dengan imanmu. Nah, waktu terjadi sesuai dengan imanmu ini, itu bukan yang dikabulkan, bukan yang positif aja. Mau yang positif atau negatif, dua-duanya terjadi. Ya, apa yang kita percaya, apa yang kita imani. Makanya hati-hati, firman Tuhan udah bilang gini, di hadapanmu perhadapkan berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Pakai nih voice command ini untuk membawa kehidupan. Jangan yang kita activate adalah malah kutuk atau iman counterfeit dari dunia ini gitu loh maksudnya. Activate lah iman yang teknologi yang Tuhan udah kasih ini dengan sepakat dengan firman Tuhan. Ya, jadi percaya nggak teman-teman, ketika kita berkata dengan firman Tuhan itu bisa nembus naik ke dimensi yang lebih tinggi. Mungkin teman-teman pikir, bohong lah, Tuhan juga nggak dengar suara saya. Gimana caranya saya ada di sini bisa Tuhan yang di dimensi lebih tinggi bisa dengar suara saya? Kalau kita bisa ngomong dengan iman, terjadi. Contohnya apa? Kita ada di sini ya, kita di ruangan ini. Secara logika kita nggak bisa ngomong dengan orang yang ada di luar negeri kan, di Amerika kan. Gimana caranya dia ada di Amerika? Tapi ketika kita pakai tools yang namanya handphone ini memanfaatkan namanya hukum gelombang. Sehingga membuat kita ketika kita pakai telepon ini, kita bisa nelpon orang dari belahan dunia manapun.
harus pakai handphone ini. Tapi kalau kita nggak pakai handphone ini, kita bilang mau teriak-teriak orang di Amerika, jangankan orang di Amerika, orang di warung bawah juga kagak denger gitu loh maksudnya. Kenapa kalau kita berdoa harus berdoa dengan iman? Karena ketika kita berdoa dengan iman, kita memakai tools yang Tuhan kasih ini, itu tembus naik ke dimensi yang lebih tinggi. Seperti kita pakai handphone, walaupun gak ada kabelnya, itu tembus. Mau kemana kita ngomong? Bisa. Waktu manusia ciptakan ini, sama sebenarnya inspirasinya tetap dari caranya Tuhan bekerja sebenarnya. Boleh lanjut? Jadi setiap kita udah pasti dikasih iman ya. Setiap kita udah dikasih takaran iman, cuman ada yang mengerti, ada yang menghargai, ada yang tidak. Makanya suara siapa yang kita dengarkan? Tadi kan kita bilang, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Berarti musuhnya iman apa? Kita gak pernah dengar firman Tuhan. Oh, oke. Kalau suara yang lebih kita dengar ini, kita lebih izinkan ini suara dunia ini, yang aktif di dalam hidup kita itu iman counterfeit dari iman yang Tuhan kasih buat kita. Ngerti gak maksudnya? Tapi kalau kita perkatakan firman Tuhan, yang kita aktifkan itu adalah teknologi dari high dimension ini. Iblis atau dunia ini akan bilang gini, kita udah dibuat males baca firman, terus kita dibilang gini, ya udah nggak usah baca firman, nggak usah punya waktu pribadi dengan Tuhan, yang penting kamu datang ke gereja aja. Terus kita datang ke gereja tapi kita nggak punya iman sebenarnya. Terus kita bilang kita doa juga nggak pakai iman. Terus kita selalu bilang gini, kok Tuhan gak dengar doa saya ya? Kok saya ada masalah, saya ini kok gak pernah dapat jawaban? Itu sama juga, sama aja kayak caranya gini, kayak apa namanya, Bro Hendy dikasih handphone, tapi gak pernah pakai handphonenya. Terus Bro Hendy bilang ngomel-ngomel sama toko handphonenya, katanya pakai handphone bisa nelpon ke benua mana juga. Kok ini jangankan mau nelpon ke benua mana? Saya mau nelpon tetangga di sebelah aja kagak bisa. Ya Bapak udah aktifin belum handphonenya? Udah nyalain belum? Udah beli pulsanya belum? Udah beli paket datanya belum? Iman pun juga sama. Iman sudah diberi tapi ada hal yang tetap harus part dari diri kita yang lakukan untuk mengaktifkannya. Makanya kenapa firman Tuhan di Matius 6 ayat 31-33 katakan gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mengejar cuman apa yang kau makan, minum, dan pakai. Maksudnya gini loh, firman Tuhan itu katakan gini, kalau kamu beli barang, baca dulu buku manualnya. Ngerti dulu cara pakai barangnya bagaimana. Jangan kamu beli barang, gak tahu cara pakainya gimana, terus komplain sama tokonya, kok barang ini gak bisa dipakai. Ada hal yang mesti dilakukan untuk mengoptimalkan fungsinya. Iman yang Tuhan kasih. Betul. Baca firman Tuhan itu manual booknya. Makanya Tuhan bilang tahu sedikit dituntut sedikit. Iya. Gitu nah kalau kita kagak tahu mau baca firman Tuhan sendiri males, tanya dong ikut komunitas. Itu tujuannya komunitas adalah gue baca manual booknya pusing nih. Sama kan kalau misalnya saya pakai manual book, saya beli satu barang saya kagak ngerti, saya pasti nanya teman yang ngerti. Bro ini apa sih, kok saya bingung nih pakai manual booknya bacanya gimana. Sama, kalau kita kagak ngerti baca Alkitab, terus kita memilih tidak pernah datang ke komunitas, of course lah kita nggak tahu bagaimana caranya. Ini ada satu, sebenarnya cara gampangnya malah itu ya, sebetulnya salah satunya adalah masuk ke dalam komunitas, tapi komunitas benar ya. Komunitas yang saling menajamkan, yang saling kasih tahu, hey, you bisa activate teknologi dari high dimension ini loh. Caranya begini-begini. Nah inilah saling menajamkan di antara saudara seiman sebenarnya. Jadi kalau datang komunitas, jangan pakai itu cuma buat hahaha doang. Pakai itu untuk benar-benar makan. Ya. Boleh tolong bacain ini bahasa, ada satu quote ini. Nobody drifts to God. Suaranya kurang kenceng. Nobody drifts to God. You will always drift from God, but you will not drift to God. That's why the Bible says, draw near to God. It involves intention, discipline, decision, and desire. You don't automatically draw near to God. Having a desire to be close to God is not enough. That is why the Bible doesn't just say make a decision or have a desire to be near to God. All you have to do to not be close to God is this. Do nothing, and you will automatically drift from God. Why? We have a magnetic pull towards sin, the world, and the devil.
Ngerti nggak maksudnya? Itu kurang lebih ya. Gak ada orang yang bisa tiba-tiba itu bisa langsung ke Tuhan begitu aja dengan sendirinya. Kita mesti ada niatan untuk bergerak kepada Tuhan. Bagaimana cara kita menjauh dari Tuhan? Diem aja, nggak usah ngelakuin apa-apa. Setelah kita terima Tuhan, do nothing aja. Teman-teman bayangin kayak gini loh. Kalau teman-teman main di mana di pantai, diem aja di apa yang di pinggir pantai itu yang ada air lautnya, yang kena ombak, kita diem aja. Kita diem lama-lama toto keseret makin ke tengah. Padahal kita kagak ngapa-ngapain. Sama juga ketika kita berenang, kita kalau mau masuk ke ke dalam bawah, kedalaman itu kan mesti berenang ke dalam gitu loh, maksudnya mesti ada usahanya, bukannya cuman ngapung di atas doang, itu harus ada niatannya. Makanya ini benar, setan dan dunia ini tuh bilang gini, lu udah ikut Tuhan, nggak usah fanatik banget lah, nggak usah yang begitu amat ngejar Tuhan. Itu tipu daya teman-teman. Saya mau kasih tahu, kalau kita nggak pernah benar-benar dengan segenap hati, kenapa Tuhan bilang carilah aku dengan segenap hati, maka kamu akan menemukan. Kalau kita do nothing, pasti keseret. Kenapa? Karena kita ini masih berobat jalan, kita ini masih manusia, walaupun dosa kita udah diampuni, tapi kedagingan kita masih ada, kita tuh masih suka dosa gitu loh. Makanya di Bible ada ditulis daging kita lemah, namun roh kita penurut. Roh kita penurut. Roh kita tuh maunya sebetulnya ketika kita sudah terima keselamatan dari Tuhan, sebenarnya otomatis roh kita sebenarnya mau dekat dengan Tuhan. Kerinduan kita tuh dengan Tuhan. Ya. Tapi yang menjadi problem kita adalah tubuh kita itu tuh yang selalu jadi masalah nih. Tubuh kayak contoh ya, kayak misalnya pagi, saya mesti bangun pagi untuk saat teduh deh. Bawaannya kan secara tubuh kan kayaknya ngantuk banget kan. Iya. Itu mesti dilawan banget gitu. Dan problemnya itu kan ketika semakin saya tuh semakin nurutin maunya badan saya, maunya tidur, nggak mau bangun, semakin lama ya semakin lemah roh saya. Karena tubuh saya yang dikasih makan kan. Waktu itu kita pernah kasih gambaran tuh yang tentang ada dua anjing hitam dan putih. Mana kalau misalnya mana yang kalau berantem mana yang bisa menang gitu. Of course yang dikasih makan terus kan. Nah sama perumpamaannya itu tubuh kita itu tuh maunya tuh selalu menjauh dari Tuhan. Iya. Dan roh kita itu tuh sebenarnya maunya mendekat. Siapa sih yang suka olahraga sebenarnya? Kalau boleh milih juga maunya juga mager aja di rumah. Siapa sih? Itu kan dibutuhkan kedisiplinan. Siapa sih yang suka makanan sehat? Orang juga sukanya kan makannya tongseng, makannya nasi campur, semua yang kolesterol juga itu yang doyan. Tuh lihat tuh. Ada beberapa orang yang mungkin ketawa di sini. Ada teman-teman saya yang juga suka makan. Siapa yang nggak suka makan soto sih? Semua juga kalau bisa milih juga maunya makan yang manis-manis. Nggak ada yang suka makan yang sehat. Tapi dibutuhkan kedisiplinan, menundukkan keinginan daging kita. Ya mati kita kalau makannya kolesterol melulu, belum sampai benar-benar hidup maksimal, badan udah bawaannya capek, kena diabetes, kena macam-macam. Itu kan dibutuhkan ketetapan hati. Begitupun sama ketika kita ikut Tuhan, nggak bisa. Ya udahlah, tunggu saya nanti tergerak, tunggu nanti saya dengar Tuhan panggil saya. Percaya deh, sampai mati juga nggak akan dengar Tuhan panggil. Karena hatinya memang udah ngeblok, nggak mau dengar suara Tuhan. Itu harus dari hati kita yang memutuskan. Itu jadi kayak kalau saya di bayangan saya antara yang kita kan waktu itu pernah bahas yang roh, jiwa dan tubuh ya. Ini jiwa kita ini tengah-tengah antara roh dan antara tubuh. Jadi tarik-tarikan. Jiwa kita ini mau ngikutin ke daging atau mau ngikutin apa, mau ditundukkan oleh apa yang roh. Makanya rohnya perlu wake up yang kita bahas. Bagaimana caranya roh ini bisa menang kalau rohnya tidur, daging yang wake up. Harus rohnya wake up dulu. Betul. Makanya lewat fellowship ini kita berdoa teman-teman tuh bisa wake up. Lanjut, biar lebih gak buang waktu, kita mau masuk ke mesbah. Tadi iman kita ngomong seperti pesawatnya ya, teknologinya. Bayangkan, iman itu seperti itu, bayangkan ya. Mungkin teman-teman ada yang suka dengar tentang mesbah. Kalau kita lihat di perjanjian lama, ini gambarnya Elia nih. Elia itu dilihat mesbah itu ada batu-batuan. Orang di zaman perjanjian lama itu bikin mesbah itu
untuk bikin, ini kan kebetulan memang pas ya, memang apa Kemarin namanya, baru hari baru raya memang hari Kurban. raya Idul Adha, nggak kagak dipas-pasin sih sebenarnya, memang Iya. kebetulan aja sama, Kebetulan aja pembahasannya. kebetulan pembahasannya sama. Tapi mesbah itu adalah tempat untuk kita menaruh kurban, Iya. untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Boleh slide selanjutnya. Nah, mesbah adalah tempat yang disucikan untuk Allah. Tempat mempersembahkan kurban bakaran sekaligus sebagai tempat berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, tubuh kita ini dibilang adalah bait sucinya Allah loh. Ini sebenarnya hidup kita ini adalah mesbahnya Tuhan. Tapi sekali lagi si setan itu selalu dia akan buat counterfeit-nya. Tubuh ini yang harusnya adalah mesbah untuk Tuhan dipakai lagi, tubuh ini kita cemarkan dengan berbagai-bagai dosa dan keinginan daging, dengan segala kenajisan. Akhirnya mesbah yang dinaikkan bukan jadi mesbah yang untuk ke Tuhan, tapi jadinya sebaliknya. Nah, mesbah ini dalam pembahasan higher dimension ini, saya mau ngomong apa? Mesbah ini bayangkan teman-teman, mesbah ini adalah kayak landasannya. Kalau kayak tadi pesawat terbang itu pesawatnya, mesbah ini kayak landasannya. Nanti ada gambar ininya. Makanya di Roma 12 ayat 1 sampai 2, ketika kita sudah terima Yesus itu dengan apa? Dengan iman, benar nggak? Ya. Setelah kita terima Tuhan Yesus dengan iman, kenapa Roma 12 ayat 1 dan 2 mengatakan gini? Persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Maksudnya gini, udah dapat pesawat terbangnya, siapin nih landasannya gitu loh maksudnya. Ya. Jangan buang-buang waktu. Tapi seringkali kan kita tidak menjadikan hidup kita, nanti deh kalau ngomong mempersembahkan hidup buat Tuhan, nanti. Lanjutan Roma 12 ayat 2 bilang gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Bayangkan, instead of kita mau semakin serupa dengan Tuhan, kita malah malu kalau berbeda dengan dunia ini. Ketika semua orang lagi berjalan, trennya apa, kalau kita nggak ikutan, kita rasanya malah ketinggalan zaman. Kayaknya kita jadi FOMO, fear Fear of of missing out. Bayangkan, gimana caranya iblis dan dunia ini bikin kita. Firman Tuhan bilang bagaimana caranya kita meletakkan hidup sebagai mesbah. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi seringkali termasuk kita anak-anak Tuhan, kalau kita berbeda malah kita malu. Kayaknya berasa keluar dari kerumunan. Ya. Ketika kita mulai mau berjalan sama Tuhan lebih lagi, apa kata orang? Ntar ngomongin orang so suci lagi. Akhirnya hidup kita gak pernah kemana-mana. Ibarat tuh pesawat gak pernah lepas landas. Ya. Boleh lanjut. Bakarlah semua itu di atas mesbah. Begitulah cara mempersembahkan korban bakaran yang baunya harum, yang menyenangkan bagi Tuhan. Tahu gak kurban yang sesungguhnya apa? Tuhan Yesus sudah jadi anak domba tidak bercacat celah. Dia yang sudah ditaruh di atas mesbah. Sekali dan untuk selamanya, clear. Next yang Tuhan minta dari kita apa? Kalau ada kedagingan kita yang masih menjauhkan kita dari Tuhan, rasa malas kita, potong itu kasih buat Tuhan. Di zaman perjanjian lama, setiap orang yang mau datang mempersembahkan korban, itu harus dari hewan ternaknya. Hewan ternak ini dia bawa kepada imam, dan imam akan ngecek, apakah dari hewan ternak ini ada yang cacat atau enggak. Mesti benar-benar tidak bercacat. Kalau ada yang cacat, nilainya berkurang atau mungkin ditolak. Ya. Udah hewan ternak aja, harus dipilih lagi ada cacat atau enggak. Boleh enggak kita ngambil asal doang, kucing liar kita ambil, atau hewan liar kita ambil, kita bawa persembahkan. Anggaplah di perjanjian lama kita bawa itu, kita persembahkan kepada imam. Apa enggak mati tuh langsung secara hukum Taurat saat itu. Ya. Tapi Tuhan Yesus sudah jadi anak domba tidak bercacat celah. Kita nggak perlu sebenarnya bawa anak domba itu lagi untuk ditaruh. Ya, sekali dan Tapi selamanya. yang Tuhan minta dari kita adalah kedagingan kita nih, yang kita tundukkan seperti hewan ternak tadi, bukan hewan liar, tapi anggaplah hewan itu adalah kedagingan kita. Kita tundukkan di bawah kaki Tuhan, bawa yang sempurna di hadapan Tuhan.
Mungkin sempurnanya kita masih segini, belum bisa sampai gede. Gak apa-apa kata Tuhan. Seperti janda miskin, dia baru bisa kasih 2 keping perak. Tuhan bilang, gak apa-apa, itu tetap oke, aku terima kata Tuhan. Sempurnanya kita itu baru bisa sekian, lakukan. Itu jadi korban bakaran yang baunya harum yang menyenangkan Tuhan. Apa yang jadi kedagingan kita yang begitu kuat? Suka marah, suka nipu orang, lebih mengandalkan orang daripada Tuhan, kesombongan, potong itu di hadapan Tuhan, persembahkan. Waktu kita dipancing orang untuk marah, kita bisa lepaskan pengampunan. Itu lagi bakar kedagingan kita di atas mezbah. Kan waktu kita ditipu orang kan bawaannya kesel kan, mendidih di hati. Ada lagunya mendidih di hati. Tapi kita bilang gini, Tuhan, saya mau potong, walaupun maunya saya hantam balik itu orang yang nipu saya, tapi saya mau potong kedagingan ini, saya taruh di atas mezbah ini, biar yang mendidih hati ini membakar setiap korban daging ini, biar ini jadi bau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita nggak ngikutin. Kalau setan maunya apa? Dia malah ngipas-ngipasin. Masa lu ditipu, belum tahu dia siapa lu kan backingannya banyak, lu punya banyak kenalan, lu punya banyak duit, hantem orang itu. Masa orang itu ngeledekin lu, masa orang itu kata-katain lu, hantem balik. Yang ada hidup kita makin terguling-guling lebih dalam. Lebih lanjut lagi, slide selanjutnya. Ini gambarnya si Habel. Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Dia memberikan yang terbaik, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan. Yang Tuhan senang dari ini ada 2. Habelnya Tuhan senang, korban persembahannya juga disenang. Kenapa Habelnya Tuhan senang? Karena hatinya benar-benar mau kasih yang terbaik. Korban persembahannya kenapa Tuhan senang? Karena memang Tuhan suka dengan korban, ada daging, ada lemak yang dibakar ini loh. Memang makanya ketika Tuhan berkenan, asapnya ini nembus sampai higher dimension. Kalau kita lihat itu kan cuma kayak orang bakar, kayak ngegrill doang ya, kayak orang bakar korban itu kayak apa, grilling kan. Tapi asapnya itu nembus naik sampai ke dimensinya Tuhan loh. Walaupun mungkin kita lihat cuma ke awan atau bikin di situ, tapi enggak, itu sebenarnya naik ke dimensi yang lebih tinggi. Lebih lanjut. Slide selanjutnya. Jadi mezbah itu benar-benar, nah ini, bayangkan ini. Mezbah adalah landasan di mana iman kita bisa lepas landas. Nggak bisa kita mau bergerak hidup dengan iman, tapi kita nggak pernah mau menjadikan hidup kita mezbah. Nggak ada landasannya, nggak akan bisa. Dan landasan ini bukan cuma ngomong tentang landasan buat pesawat take off, tapi juga untuk yang dari atas bisa turun ke bawah. Teman-teman bayangin kayak gitu ya, kayak landasan pesawat itu kan bukan cuma pesawat buat terbang, tapi pesawat yang dari atas bisa turun. Mezbah kita yang itu, boleh slide selanjutnya. Saya mau kasih gambaran ke teman-teman seperti ini. Mezbah itu adalah jalan portal antar dimensi. Itu benar-benar membuka portal sebenarnya. Di mana iman bisa membawa kita pergi ke high dimension, dan yang dari high dimension itu bisa turun. Mezbah itu kalau kayak nonton film Doraemon tuh kayak pintu kemana sajanya gitu loh, seakan-akan portal yang connecting antara dimensi ini dengan dimensi yang lebih tinggi. Makanya kenapa kalau kita orang-orang penyembah setan, untuk manggil setan pun mereka harus bikin mezbah. Mereka harus bikin itu sama. Itu untuk membuka portal ke dimensinya yang satu lagi. Balik lagi ya, si setan itu selalu membuat counterfeit-nya. Mezbah yang dipakai ini harusnya seperti pintu untuk buka portal ke dimensi yang lebih tinggi, tapi sama setan dipakai untuk sebaliknya. Buktinya apa? Kita lihat slide selanjutnya. Ini Hakim-Hakim 13 ayat 19-20 ini bercerita tentang si Manoah. Manoah ini siapa? Dia nih papa mamanya si siapa? Simpson. Dia tuh papa mamanya Simpson. Satu kali dia kedatangan malaikat. Dia menyediakan, dia bikin mezbah. Singkat cerita si malaikat itu dia naik ke atas mezbah itu, dan malaikat itu
terbang naik, menghilang. Jadi mesbah ini dipakai sama malaikat ini pun untuk naik ke dimensi yang lebih tinggi, balik ke asalnya gitu loh. Dari mesbah ini. Itu tulisannya, sedang nyala api itu naik ke langit dari mesbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mesbah itu. Jadi nyala api mesbah itu memang itu kayak buka portal ke atas. Jadi memang mesbah ini adalah pijakan di mana landasan yang dari atas bisa turun, yang dari bawah bisa naik sebenarnya. Makanya iblis berusaha sekali membuat hidup kita itu bukan mengejar mesbah, tapi kita selalu mengejar panggung. Kita kalau habis melakukan sesuatu nggak ada yang kasih kita congratulation, kayaknya ada yang kurang. Padahal ketika kita melakukan seperti ini, kita lagi set up mesbah sebenarnya buat Tuhan. Dan ketika kita set up mesbah untuk Tuhan, nggak perlu pengakuan dari manusia sebenarnya. Karena yang dapat keuntungan kita yang lagi buka portal sebenarnya. Bereskan setiap mesbah. Makanya iblis ngerti, makanya dia buat setiap orang itu nggak pernah bisa bikin mesbah ya. Lebih lanjut coba gambar selanjutnya, slide selanjutnya. Ini kisah di mana ini Yakub. Yakub dia bikin mesbah di Betel, dia tidur di situ. Waktu dia tidur dia lihat satu penglihatan di mana ada tangga ngonek langsung ke surga. Dia lihat malaikat naik turun ke surga. Dan ini memang ini yang saya bilang nih, mesbah itu benar-benar kayak connected portal antar dimensi ini loh. Slide selanjutnya. Tadi kan saya bilang mesbah itu kayak buka yang dari bawah bisa naik dan atas bisa turun. Ini adalah gambar di mana si Abraham mau mempersembahkan anaknya, mesbah lagi. Tapi ketika Abraham mau bikin mesbah, yang terjadi apa? Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Mesbah itu membuat perjanjian covenant yang dari atas turun ke bawah. Bagaimana caranya kita mau dapat covenant dari Tuhan? Kalau kita ngomong proyek aja, bagaimana caranya kita bisa menang? Kalau orang main proyek tender, kan harus ada yang konekin kita dengan orang dalam. Dan itu nggak sembarangan jalur, itu harus ada jalur khusus itu. Kalau nggak ada jalur khusus, orang yang nggak ngerti jalurnya, orang-orang kan cuma bingung, bagaimana sih caranya lu bisa menang tender melulu? Ya karena orang nggak tahu ada jalur khusus itu. Orang yang tidak mengerti mesbah, dia akan selalu bingung kenapa ada anak Tuhan yang hidupnya bisa mendapatkan perjanjian demi perjanjian, keuntungan demi keuntungan dari Tuhan. Tapi ada anak Tuhan yang lain gak pernah dapat apa-apa. Hidupnya cuma bingung, kok dia diberkatin terus ya, kok dia bisa hidupnya kayaknya berkelimpahan banget. Lihat, pasti ada mesbah yang dia bikin, ada portalnya yang kebuka. Slide selanjutnya. Ini yang terjadi sama Nuh. Ketika dia buat mesbah, sama dikatakan di situ, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia selama bumi masih ada tak akan berhenti-henti mesti menabur. Bayangkan, Nuh bikin mesbah dulu, perjanjian turun, tandanya adalah pelangi. Dahsyat gak mesbah? Lebih lanjut, saya pengen bilang, bayangkan mesbah ini benar-benar portalnya teman-teman. Excited sekali harusnya untuk ini. Orang yang tahu ini segelintir orang yang ngerti ini. Gak semua orang bisa tahu ini. Justru yang kebanyakan tahu ini malah bukan anak-anak Tuhan, malah pihak orang-orang yang belajar ilmu mistis malahan. Makanya mereka ngerti bikin mesbah, bikin pengorbanan untuk ritual-ritual yang jadinya nggak bener gitu loh maksudnya. Anak Tuhan malah nggak tahu. Kenapa yang pihak musuh bisa lebih ngerti mesbah? Karena seluruh mesbah ini adalah teknologi surga. Dan kita tahu iblis itu dulunya malaikat. Dia ngerti caranya teknologi dari high dimension ini. Kan si iblis juga kan malaikat jatuh. Dia asalnya sebelum dia jatuh dia ada di high dimension. Ketika dia jatuh ke dimensi yang lebih rendah ini, dia membawa pengetahuan dari teknologi yang di atas. Cuman pengetahuan teknologi ini dia pakai untuk menyesatkan manusia. Makanya yang tahu begini tuh yang make malah si iblis dengan sekutu-sekutunya. Anak Tuhan gak ada yang ngerti bagaimana setup mesbah untuk Tuhan. Hidupnya dipakai untuk berfoya-foya, menghabiskan hidup.
cuman untuk membawa kenajisan dan duka buat Tuhan. Slide selanjutnya dong, tolong. Saya mau kasih lihat ini. Boleh tolong bacain bahasa Inggris soalnya. Maklum bahasa Inggris saya agak kurang bagus. 1 Petrus 2 ayat 24. He personally carried our sins in his body on the cross, willingly offering himself on it as on an altar of sacrifice, so that we might die to sin, becoming immune from the penalty and power of sin, and live for righteousness. For by his wounds you who believe have been healed. Jelas tuh ya. Jesus tuh willingly offering himself on it as on an altar of sacrifice. Itu adalah mezbah. Di mezbah terjadi pertukaran. Memang mezbah ini kayak portalnya. Memang di situ bisa terjadi yang dari atas. Bisa terjadi seperti itu. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Itu dia benar-benar naruh hidup dia sesuai ayat itu jelas. Itu ditaruh benar-benar di atas mezbah. Makanya iblis itu benci sama kalau kita anak Tuhan itu ngerti menjadikan hidup ini sebagai mezbah. Iya. Karena kalau setiap anak Tuhan ngerti bagaimana menjadikan hidup ini sebagai mezbah, kalah dia pasti. Jadi iman itu suatu yang Tuhan kasih ke kita. Mezbah itu sesuatu yang bagian yang harus kita Kerjakan. yang harus Karena kita persembahkan. Ya, seperti kayak orang membuat mezbah, dia bikin tumpuk batu demi batu, dia taruh kayu bakar. Itu kan yang nyiapin bukan bim salabi muncul sendiri. Iya. Itu harus orang yang ngerjain. Begitupun dengan hidup kita. Kita harus dengan kesadaran dan ketetapan hati, Tuhan, Lord, ayo, ku persembahkan hidupku kita pada Tuhan. Ini aku Tuhan. Dengan segala niat, walaupun dunia bilang A, B, C, D, mengikut Yesus adalah keputusanku, ku tak akan ingkar. Ikutin dia. Iya. Jadi bisa dibilang sadar nggak sadar tiap hari sebenarnya kita tuh mempersembahkan mezbah. Pertanyaannya mempersembahkannya ke siapa? Mempersembahkannya ke siapa? Ya oke. Slide selanjutnya. Boleh tolong? Yaudah, saya baca aja. Bisa baca di sini, tolong. Keluaran 29 ayat 43-44. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Nah, mezbah itu karena tempat kita bertemu langsung dengan Tuhan, itu adalah tempat yang kudus. Firman Tuhan bilang gini, tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Tuhan. Siapa yang bisa naik ke atas gunungnya kudusnya Tuhan selain orang yang murni hatinya? Makanya kita, dunia ini membuat segala macam tipu daya, membuat kita hidup tidak pernah memperhatikan kekudusan. Kita selalu bilang, gak apa-apa deh hari ini hidup cemar, menyukai yang Tuhan. Ngerti gak maksudnya? Kita jadi terlalu banyak excuse toleransi dalam hidup kita gak pernah hidup kudus. Padahal mezbah itu tempat yang Tuhan kuduskan. Akhirnya mezbahnya gak jadi-jadi. Padahal benar-benar, saya mau kasih lihat ada slide selanjutnya. Coba slide selanjutnya. Kenapa bisa orang tidak mengerti tentang kekudusan ini? Karena orang itu mendengar firman dan gak melakukannya. Dia seperti orang yang lihat cermin terus ngelupain. Firman Tuhan bilang gini, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena semua yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dengan mudahnya kita dapetin. Kenapa? Karena itu sudah clear oleh Tuhan Yesus, it is done. Apa yang menjadi pergumulan kita? Kesehatan kah? Hubungan kah? Sakit penyakit kah? Finansial kah? It is done di kayu salib. Tetapi bukan untuk itu tujuan kita. Satu kali kita akan sadar bahwa Yesus lebih baik, lebih berarti dari apapun yang dunia ini bisa tawarkan, even dari uang, dari semua pengakuan. Yesus itu adalah
harta yang tak ternilai yang sesungguhnya. Mungkin kita belum nyampe kepada kesadaran ini, tapi saya berdoa teman-teman semua nyampe di kesadaran ini. Lebih lanjut, slide selanjutnya. Boleh slide, tunggu bentar. Di Yakobus 5 ayat 17-18 dikatakan gini. Elia adalah manusia biasa aja, sama kayak kita. Tapi bedanya ia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan kejadiannya hujan gak turun. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Slide selanjutnya. Lihat, kita tahu ya kisahnya Elia berperang dengan Nabi Baal. Elia udah dibilang dia manusia biasa sama kayak kita. Dia bukan orang yang super power. Bedanya apa? Dia ngerti membangun mesbah. Ketika dia ngerti membangun mesbah, api dari langit turun. Kita gak ngerti aja membangun mesbah, maka Tuhan bilang, umatku binasa karena gak mengenal Tuhan, karena kamu menolak pengetahuan akan aku, kata Tuhan. Makanya kamu gak pernah bisa menarik yang ilahi turun dari atas ke bawah, seperti yang kejadian Elia ini. Bayangkan, ini sebuah power gak sih bisa nurunin api dari langit? Kalau nonton film, waktu itu nonton film Avenger ya atau apa, ada senjata tuh yang bisa kontrol satelit tuh, satelitnya bisa nembak laser dari atas sampai bawah. Maksudnya betapa dahsyatnya kalau anak Tuhan itu ngerti menjadikan hidup sebagai mesbah. Makanya dibilang, kalau kita ngerti hidup ini adalah mesbah, jikalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Yang dari atas bisa turun ke bawah. Seperti kayak yang terjadi sama Elia ini. Dan dari dulu memang terjadi pertarungan mesbah. Boleh slide selanjutnya. Dari dulu memang terjadi pertarungan mesbah, saya mau kasih tahu sama teman-teman. Mungkin teman-teman gak ada yang sadar akan hal ini, tapi kita ngerti kisahnya Musa sama Firaun. Musa membawa mesbah yang dia naikkan untuk Tuhan. Firaun juga punya dukun-dukunnya yang dia naikkan buat Tuhan, sama Tuhannya dia, dewa-dewanya dia. Tapi Tuhan menunjukkan lewat tulah ke-1 sampai ke berapa, seluruh dewa-dewanya orang kebanggaan orang Mesir kalah semuanya. Tuhan kita lebih dahsyat. Jangan kita kayaknya kalau sampai sama dunia itu seakan-akan mereka lebih kuat. Enggak. Tuhan kita lebih dahsyat. Kita tahu peperangan Elia sama Nabi Baal. 400 Nabi Baal, habis semuanya. Sama satu Elia doang. Salib sama dosa. Kita tahu walaupun Tuhan Yesus sendirian, dia ngalahin semuanya, makanya kita bisa ada di sini nyembah Tuhan. Hari ini terjadi pun pertarungan mesbah antara siapa? Antara kita nih, eklesianya Tuhan. Eklesianya Tuhan. Kita tubuh Kristus. Setiap kita ini bukan dipanggil Tuhan untuk cuman begitu-gitu aja. Bukan untuk jadi penonton. Saat ini pun juga terjadi pertarungan mesbah antara kita, tubuh Kristus, eklesia dengan antikris. Kita dikatakan, baca di Wahyu atau di mana tuh yang dikatakan ada pembinasa keji nanti akan berdiri. Apakah kita sadar sebenarnya di satu pihak musuh pun lagi berusaha keras menaikkan doa mereka, ritual mereka. Mereka pun mengerti berdoa dan berpuasa. Mereka pun mengerti peperangan rohani. Mereka bergerilya gila-gilaan. Mereka melakukan penyesatan di semua, mau di mana ada 7 gunung politik, di perpolitikan mereka main, di multimedia, di media entertainment mereka main, di pendidikan kita tahu pendidikan mereka main, di pemerintahan mereka main, di dunia keluarga mereka main. Semua penyesatan di 7 gunung terjadi. Anak Tuhan di mana? Anak Tuhan jangan ngomongin Tuhan, ntar apa kata teman kita. Itu semua tipu daya, karena ini pertarungan mesbah. Pertarungan memang hari ini lagi terjadi antara eklesia, kita, tubuh Kristus. Makanya kenapa waktu di wake up kita bilang, sadar gak kalau kita ini adalah pasukannya Tuhan. Kalau kita gak ngerti kita ini pasukannya Tuhan, kita gak ngerti bahwa ini ada dalam peperangan. Lukas 11 ayat 23 bilang apa? The message, this is war, no neutral ground. If you are not by my side, you are making things worse. Tuhan udah bilang gak ada pihak tengah-tengah. Kita entah di pihak Tuhan atau di pihak musuh. Mati itu apa? Mati adalah tidak memberikan respon. Kalau kita ngeliat orang mati, itu adalah orang yang tidak memberikan respon. Orang yang udah mati badannya kita goyang-goyangin, kagak bisa jawab, kagak bisa apa, karena dia mati.
Waktu dibilang kita mati terhadap dosa, artinya waktu dosa mau bangunin kita nggak berespon. Tapi kalau dibilang kita mati terhadap Tuhan, waktu Tuhan bilang sama Adam dan Hawa dia mati, artinya dulu mereka bisa ngomong sama Tuhan, bercakap-cakap, tapi ketika mereka mati, mereka kehilangan connect sama Tuhan. Mereka nggak bisa berespon apa kata Tuhan. Sekarang saya mau nanya sebenarnya sama teman-teman semua di sini, kita lebih berespon sama apa? Kita lebih berespon ketika dosa dan kedagingan ini manggil kita bilang ku jawab ya. Ketika dunia ini mengajak kita untuk semua yang menyenangkan kedagingan, ku jawab ya. Artinya kita belum mati terhadap dosa. Atau ketika Tuhan bilang, kamu mati dong terhadap dosa. Ketika dosa mulai mau dekat kita bilang, sorry aku sudah mati sama kamu. Sekarang saya mau hidup, dan kalau ku hidup untuk Kristus. Slide selanjutnya. Apakah teman-teman tahu bahwa peperangan rohani ini adalah bentuk peperangan mesbah yang ada di dalam umat Tuhan dengan iblis dan sekutunya? Tentu mesbah yang lebih kuat yang menang. Jika umat Tuhan kalah, bukan Tuhan yang kalah kuat, tapi mesbah penyembahan kita ke Tuhan yang lebih lemah, sehingga kena hajar oleh pihak musuh. Karena pihak musuh yang tadi saya bilang, mereka ngerti sekali bagaimana menaikkan mesbah untuk dewa-dewa mereka. Kita nggak ngerti. Makanya lewat malam hari ini, saya mau kasih tahu ke teman-teman bahwa ada yang namanya dimensi lebih tinggi. Dan perjalanan hidup ini, kalau teman-teman nggak ngerti bahwa kita dalam perjalanan ke dimensi yang lebih tinggi, sebenarnya kita ngejalanin hidup hari-hari buat apa sih sebenarnya? Nggak ada meaningless sebenarnya. Nggak ada artinya apa-apa. Tapi kalau kita ngerti hidup ini part of perjalanan untuk kita nanti masih belum selesai. Kita ngerti kalau kita bekerjalah untuk Tuhan. Kalau kita memang dipercaya menjadi kepala keluarga, jadilah kepala keluarga untuk Tuhan, memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan percayakan kita harta, pakailah harta itu untuk memuliakan Tuhan. Jangan pakai harta kita menjadi mesbah untuk menyenangkan sisi iblis. Iblis akan membuat kita menyukai kenyamanan dan tidak mau bergerak. Lakukan ini dengan penuh kesadaran. Slide selanjutnya. Apa penghalang mesbah? Free will yang nggak tepat. Memang benar kita dikasih free will, tapi seringkali kita pakai free will nggak tepat. Contohnya gimana? Contoh misalnya anak kita. Kenapa anak-anak harus tetap dibimbing sama orang tuanya untuk ambil keputusan? Karena anak-anak kita belum tahu luasnya dunia, belum tahu ada banyak penjahat-penjahat. Mereka dengan akan polosnya mereka sok tahu gitu. Bayangkan, kita ini nggak ngerti sebenarnya apa yang terjadi secara roh kalau bukan karena Roh Kudus yang bukakan. Spektrum mata kita aja yang bisa kita ngelihat dari sekian, paling cuma sekian persen doang. Contohnya apa? Di sini kan ada berbagai gelombang nih, ada gelombang handphone, ada gelombang sinyal TV atau radio. Kita kan nggak bisa ngelihat, mata kita cuma bisa melihat yang ini doang. Banyak hal yang kita nggak bisa lihat. Kalau kita nggak mau dipimpin sama Roh Kudus, kita bilang sama Tuhan, Tuhan nggak usah ngatur-ngatur hidup saya. Hidup saya adalah punya saya mau pimpin hidup saya dengan free will saya sendiri, ketahuin aja. Mampus deh, pasti nggak akan kemana-mana hidupnya. Yang kedua, kenapa free will-nya bisa pakai tidak tepat? Ya karena tidak tahu. Ketidaktahuan itu membunuh, teman-teman. Dan iblis selalu bermain di ketidaktahuan. Kenapa bangsa Indonesia bisa dijajah Belanda 350 tahun? Ya sebenarnya bukan mereka nggak kuat. Banyak kok ahli silat di Indonesia dari dulu, ilmu kanuragannya jago-jago, bisa yang menghilang, bisa apa. Kenapa Belanda bisa menang? Cuman karena Belanda punya pengetahuan yang lebih daripada bangsa Indonesia aja saat itu. Tapi waktu Indonesia sadar, Indonesia belajar, Indonesia merdeka. Masih mencintai dosa. Yang tadi saya bilang, kita belum mati terhadap dosa. Kita masih people pleaser, bukan God pleaser. Saya mendorong teman-teman, yang mati buat kita, itu Tuhan. Yang memberkati kita, itu Tuhan. Yang kasih kita oksigen buat kita bisa nafas, itu Tuhan. Yang kasih kita cuaca yang baik, itu Tuhan.
Gak ada sedikit pun sebenarnya kalau bukan karena Tuhan, bahkan 1 menit ke depan aja punya Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang jaga hidup kita, tapi yang kita mau jaga perasaannya selalu manusia, Perasaan bukan orang Tuhan. lain. Ya, saya bukan bilang kita gak menjaga perasaan orang lain, tapi utamakan Tuhan. Dengan kasih Tuhan kita mengasihi orang lain, dengan kasih agape Tuhan. Jadi kasih kita ke orang pun gak bersyarat. Tapi karena ada kasih Tuhan yang mengalir. Terakhir, gak ada keintiman dengan Tuhan. Slide selanjutnya, yuk kita lebih cepat. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Mendengarkan, bahasa Inggris ada mendengarkan, ada hearing, ada listening. Yang satu mendengar masuk kuping kiri keluar kuping kanan, yang satu mendengar dengan hati. Waktu kita mendengar Tuhan, gak gerasak gerusuk. Kita tuh lagi ngasih hati kita ke Tuhan. Tuhan mau apa sih? Bisa gak kita tuh sama Tuhan gitu? Tuhan, terima kasih Tuhan kasih saya hari ini hadiah yang baru, hari yang baru karena past, present, and future. Past tense, present, and future. Present itu hari yang baru, itu hadiah dari Tuhan. Tuhan maunya apa? Hari ini Tuhan mau saya ngapain? Duduk diam tanya Tuhan, mulai hari dengan berdoa. Mulai hari jangan ngelihat handphone dulu, berdoa, datang ke Tuhan. Tuhan maunya apa? Dan Tuhan bilang, itu korban yang lebih baik daripada kita udah gerasak berusuk duluan. Slide selanjutnya. Ini kita biarkan selesaikan ini supaya next kita bisa masuk ke tema yang selanjutnya. Terakhir ini kita mau ngomong tentang kuasa. Mesbah adalah landasannya, kuasa ini adalah bensinnya. Tadi iman adalah pesawatnya. Mesbah adalah portalnya, jalannya, landasannya, tunnelnya. Kuasa yang kita mau bahas ini hari ini adalah bahan bakarnya, powernya. Di Markus 5 ayat 27 sampai 30 secara singkat aja di sini kisah tentang wanita yang pendarahan 12 tahun. Dia sudah mendengar tentang Tuhan Yesus. Sekali lagi iman timur dari pendengaran akan Tuhan, bukan pendengaran dari yang lain. Dia mendengar tentang Tuhan, dia peroleh iman, dia menghampiri Tuhan. Seketika itu juga dia menjamah Tuhan dan seketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Tenaga yang keluar itu dunamis dalam bahasa Yunaninya. Dan kita tahu singkat cerita wanita pendarahan 12 tahun ini sembuh. Next slide selanjutnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di situ dibilang, tetapi kamu akan menerima kuasa, lagi-lagi ini adalah dunamis tadi. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksiku. Ini saya ya kita slide selanjutnya lagi. Kuasa dalam bahasa Yunani disebut dunamos, dari bahasa kata dasarnya dinamo, dinamit, dinamis. Dinamit kita ngerti ya, dia bahan peledak. Dinamo kita ngerti juga, dinamit bahan peledak. Kalau dinamo kita ngerti ya, dinamo tuh yang dililit pakai kawat tuh, yang bisa, tapi dinamo itu mesti bergerak. Ya, energi kinetik yang pakai ke elektrik. Ya. Firman Tuhan bilang gini, kuasa itu akan kita dapatkan seperti dinamo itu waktu kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ngerti gak maksudnya? Boleh di slide sebelumnya, yang tadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamos, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa ini, itu ada gambar orang di dalam pesawat berdua ya. Kita harus jalannya benar-benar berdua sama Tuhan, bergerak. Dinamo itu bisa menghasilkan listrik itu karena bergerak. Gak bisa dinamo itu, artinya kuasa yang dari Tuhan itu akan keluar ketika kita bergerak, tapi gak sendirian. Firman Tuhan bilang, akulah pokok anggur yang benar, kamu ranting-rantingnya. Kalau kamu di dalam aku di dalam kamu, mintalah apa saja maka kamu akan mendapatkannya. Artinya jalannya kuasa dinamo ini, kuasa yang untuk menghidupkan mesin pesawat terbang ini, bahan bakarnya adalah perjalanan kita sama Tuhan. Ketika Roh Kudus ngajak kita berjalan bareng, untuk apa? Yang tadi dibilang, kamu menerima kuasa
Bukan untuk menjadi so hebat sendiri, untuk pamer-pamer. Enggak, kita menerima kuasa untuk bergerak apa? Kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Selanjutnya dibilang gini, ketahui aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi ketika kita menerima kuasa untuk berjalan bersama dengan Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Bukannya untuk menjadi so sakti, tapi untuk menjadi saksi. Tapi seringkali ketika kita menerima kuasa dari Tuhan, wih hebat lu, sekarang kita bisa doain orang, orang jadi sembuh. Wah kita bisa tiba-tiba ngusir setan pada keluar. Itu yang kita kejar. Padahal bukan, kita menerima kuasa untuk kita menyebarkan nama Tuhan, bergerak. Dan saat itulah pesawat kita lepas landas. Lanjut. Ini kuasa yang berikutnya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Exousia. Exousia ini, coba ke slide selanjutnya dulu. Exousia ini adalah kata Yunani yang paling sering diterjemahkan sebagai otoritas atau kekuasaan. Kata ini digunakan dalam pengaruh moral, juga sebagai kekuasaan atas suatu wilayah, hak, keistimewaan, kemampuan. Otoritas itu seperti surat kuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekuasaan untuk memilih, kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkan. Kekuatan fisik, mental, kekuatan otoritas. Pokoknya ini kuasa yang luar biasa ada semuanya. Tapi lagi-lagi, balik ke sebelumnya, slide sebelumnya. Kuasanya Tuhan udah kasih, lagi-lagi bukan untuk dipakai untuk kita menyalahgunakan. Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukannya kita memakai seluruh pengetahuan untuk nyenterin orang, bukan untuk mengkristenisasi orang, tapi untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita menjadi murid Tuhan, itulah yang memerdekakan. Firman Tuhan katakan, kalau kamu benar-benar muridku, kamu akan tinggal di dalam firmanku, kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Waktu kita menjadikan sebuah bangsa murid Tuhan, itulah yang membebaskan semua bangsa yang terjebak di dalam perbudakan si iblis di dimensi rendah ini. Kita tuh lagi menjadi imamat Tuhan yang rajani sebenarnya. Ya. Tapi kalau kita cuman bilang udah terima kuasa ini, kita cuman ya udahlah, nggak enak nginjil-nginjil, ntar apa kata orang. Ya gue udah diselamatkan Tuhan, gue terima untuk diri gue aja. Yang penting gue berbuat baik aja. Nggak bisa. Jadikan semua bangsa murid itu bukan disuruh buat pendeta doang, untuk semua yang ada di sini. Saya pun akhirnya sadar, saya pun juga bukannya pendeta. Kita bukan pendeta, tapi kita orang-orang yang akhirnya sadar bahwa ini tugas yang harus dilakukan semua orang. Kalau pesawat ini mau lepas landas, naik portal, dan waktu kita menginjil, kuasa ini activate semuanya. Selanjutnya, yuk kita lebih cepat lagi. Janji. Apa sih janjinya Tuhan? Apa yang Tuhan janjikan ketika kita bergerak? Kan semua harus ada rewardnya kan. Wahyu 3 ayat 10 bilang gini, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Tadi di awal teman saya udah bilang, wake up. Kenapa wake up? Karena di dunia ini sudah terjadi deru perang. Kita tahu memang dari kemarin terjadi peperangan. Kita tahu dari kemarin terjadi pandemi, terjadi resesi, terjadi apapun yang buat hati ketar-ketir. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu benar-benar bisa bergerak dengan iman, membangun mesbah, berjalan bersama dengan Roh Kudus, aku akan meluputkan kamu. Orang lain mengalami pencobaan, ini yang ngomong bukan saya, ini firman Tuhan. Firman Tuhan ini ya dan amin. Firman Tuhan bahkan bilang, sampai dunia ini berlalu, satu iota pun gak akan ada yang tidak tergenapi dari firman Tuhan ini. Teman-teman percaya gak? Kalau teman-teman percaya, lakukan firman Tuhan ini. Janji yang selanjutnya, waktu kita bergerak sama Tuhan, bukan karena roh itu takluk. Roh apa? Roh kemiskinan, roh kemarahan, roh perpecahan. Bukan. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Kita nyampe ke dimensi yang lebih tinggi ini. Dimensi yang lebih tinggi ini benar-benar satu tempat, teman-teman. Jangan bayangin ini cuman klise doang, enggak. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang gak pernah dilihat mata, gak pernah didengar oleh telinga, dan gak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang ditawarin dunia mah kita udah tahu sebenarnya, walaupun kita mungkin belum mengecap
Contohnya ada makanan yang enak banget. Mungkin kita belum makan, tapi sih sebenarnya udah bisa lihat di Instagram, di sosmed juga udah ada. Ini yang Tuhan mau kasih, bahkan yang di dunia ini aja kita nggak pernah lihat. Nggak pernah kita dengar, tapi itu Tuhan sediakan. Kenapa kita nggak pernah lihat? Karena itu ada di dimensi yang lebih tinggi. Semua yang dunia kasih adalah di dimensi yang lebih rendah ini doang. Yang dunia kasih. Dan Tuhan mau kasih kita lebih dari Beyond dari apa yang dunia ini tawarkan. dunia cuma bisa kasih kandang babi doang. Believe me. Kita punya uang banyak. Uang banyak waktu terjadi pandemi nggak menyelamatkan, tetap kenalan saya yang orang kaya pada stres semua ngumpet di rumah. Kita mau punya koneksi banyak. Ketika bahkan kenalan saya berurusan dengan polisi, semua kenalan yang dia punya, kenalan TNI, kenalan ABRI, satu pun juga nggak ada yang nolong. Kita mau punya teman nongkrong dimanapun, kita mungkin sering datang ke tempat diskotik kayak punya teman HI. Coba lihat, kalau lagi seneng semua teman berkerumun, tapi begitu lagi susah, siapa sih yang ada kalau bukan Tuhan yang benar-benar temenin kita di kondisi tergelap? Ya. Sadar gak kita bahwa ada satu yang gak pernah meninggalkan kita, Tuhan Yesus. Dan Dia mau bawa kita. Tuhan bilang, tempatku bukan di sini. Kamu pun milik kepunyaanku, kamu bukan asalnya dari sini. Ayo ikut aku naik ke dimensi yang lebih tinggi. Kembali. Tempat di mana abundance, kelimpahan itu ada. Di mana tidak ada tangisan, di mana tidak ada sakit, di mana tidak ada air mata. Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. God bless you. Wow, thank you ya Will ya. Siapa teman-teman yang terberkati malam ini? Thank you guys. Buat teman-teman yang mungkin belum dengar yang sebelum ini, saya encourage teman-teman cek di YouTube-nya Godspeed. Kita di Godspeed itu sebetulnya benar gak nih Will? Coba correct me if I'm wrong ya. Kita nggak memberikan new revelation ya. Sebenarnya enggak ya. Iya. Kita cuma membantu connecting the dot. Iya. Benar gak? Jadi apa yang mungkin teman-teman dari denominasi-denominasi yang berbeda di sini gereja ya, setiap gereja ada strength-nya masing-masing. Dan kita di sini Godspeed kita tuh mencoba membantu untuk connecting the dot. Apa sebetulnya yang benar-benar Tuhan tuh mau dalam hidup kita? Goalnya kita tuh apa? Harusnya tuh kita fix our eyes kemana? Jadi dengan segala macam yang terjadi di dunia saat ini, harusnya harapan kita tuh ditaruh kemana? Itu yang kita, panggilan kita di Godspeed ini. Ya, Benar ya, Will ya? Biar teman-teman tuh sadar bahwa Bible itu benar-benar firman Tuhan itu hidup loh. Kita berharap dengan pembahasan kita di sini teman-teman bisa mencintai firman Tuhan lebih Iya. lagi. Itu Bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, dan itu yang pasti membawa kebebasan buat teman-teman semua. Ya. Bener, believe me. Saya juga udah ngejar dunia sampai jatuh bangun dengan semua kenikmatannya. Akhirnya saya sampai sadar di titik ini bahwa nggak pernah ada yang lebih baik daripada kita taruh hidup kita di tangan yang tepat, yaitu di tangan Tuhan. Ya. Itu yang menyelamatkan kita, teman-teman. Karena firman Tuhan itu yang benar-benar yang akan memerdekakan kita ya Will ya. 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 Oke. Untuk malam ini itu yang kita sharing. 2 minggu lagi tanggal 2 Juli ya. Ya. Kalau nggak salah ya, kita akan ada fellowship lagi. Saya undang teman-teman kembali hadir, dan teman-teman ajak teman-teman yang lain juga supaya kita apa yang kita bagikan di sini, kita harap tuh benar-benar bisa menjangkau jauh ya, menjangkau lebih banyak lagi, dan banyak orang tuh yang bisa dimenangkan dan dibukakan dari apa yang kita, sebagian dari apa yang kita bisa share. Dan tema 2 minggu lagi kita akan bahas the race of faith. Mungkin teman-teman pernah dengar tentang perlombaan iman. Apa sih perlombaan iman itu? Hidup ini Tuhan tidak maksudkan untuk setiap kita kayaknya mengalami pergumulan demi pergumulan, stres demi stres. Enggak. Sebenarnya yang paling menyenangkan dari segala sesuatu itu adalah prosesnya. Ya. Kalau misalnya kita nggak menikmati proses, ya udah kita lahir langsung mati aja. Tapi proses itu ada untuk dinikmati sebenarnya. Dan kita bisa menikmati proses ini kalau jalannya bersama dengan Tuhan.
The race of faith, tadi kita udah ngomong, udah bukain, iman itu seperti kayak pesawat yang bawa kita terbang naik ke dimensi lebih tinggi. Mesbah itu kayak portal yang buka dimensi ke dimensi yang lebih tinggi. Roh Kudus adalah kuasanya. Kalau kita ngomong tentang ini tadi, yang bisa bawa terbang naik adalah gas helium, yang bisa bikin balon terbang. Iya. Roh Kudus adalah kayak gas heliumnya itu. Pesawatnya udah ada, lintasannya udah ada, bahan bakarnya udah ada. Firman Tuhannya yang voice activating. Firman Tuhannya yang voice activate semua. Saatnya anak Tuhan yang udah awaken ini, kita menikmati benar-benar perlombaan iman ini. Bayangkan anak Tuhan yang awaken semua, kita naik ke dalam pesawat tempur ini semua, kita terbang bersama dengan Tuhan. Itu akan jadi perjalanan yang luar biasa. Perlombaan iman ini bukan menjadi satu perlombaan yang kayak berdarah-darah gitu loh. Kayak perlombaan yang kayaknya ikut Tuhan, kayaknya pikul salib sampai bagaimana. Enggak, ini akan jadi suatu perjalanan yang sangat excited, seperti kayak teman-teman naik ke satu wahana yang futuristik banget. Dan teman-teman bayangin datang ke satu wahana itu, ada si papa, ada si mama, ada si koko, ada si dede, ada teman-teman, ada 7-8 orang semua lagi naikin pesawat masing-masing. Semua di wahana itu lagi wung, kayak adu-aduan terbang. Ya, Dan saya ajak undang semua teman-teman yang di sini masuk ke dalam perlombaan ini. Selesaikan semua sampai garis akhir. Itu yang akan kita bahas 2 minggu ke depan. itu bagian dari sebelum kita bicarakan ini proses sanctification ya. Sanctification. Ya. Sanctification, pikul salib nggak pernah menjadi satu momen yang berat. Itu sebenarnya momen perjalanan kita keintiman dan penuh cinta sama Tuhan. Oke. Buat teman-teman yang kalau ada pertanyaan atau ada prayer request, bisa di depan ada QR yang bisa di-scan. Ada WhatsApp channel juga tuh Ya, sebenarnya. kita juga ada WhatsApp channel juga. Update semua. Juga teman-teman jangan ngerasa sungkan ya kalau ada yang mau hubungin Willy atau salah satu dari kita, admin kita, apapun itu dalam hal prayer request atau pertanyaan atau apapun juga. Saya juga terus undang teman-teman untuk perkenalkan YouTube-nya Godspeed Movement ke teman-teman yang lain, juga Instagram juga. Bukan untuk Bukan untuk nambah-nambah itu ya, cuman tujuannya supaya Untuk apa yang kita memberkati. bagi ini bisa lebih lagi memberkati lebih jauh lagi. mengimpartasi orang. Mungkin ada teman-teman yang tahu temannya lagi bergumul atau saudaranya bergumul, mungkin ada teman-teman yang udah terberkati mendapat jawaban. Ya saya nggak bilang jawaban cuma dari Tuhan ya. Iya. Maksudnya ada kayak sesuatu yang bisa, oh ternyata seperti ini ya gambarannya itu, dan ini memberkati. Nah itu teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain ya, ke keluarga ataupun yang lain. Jadi itu aja ya Oke. untuk malam ini. Oke, saya undang Yuk, worship kita semua leader. bangkit berdiri yuk, Bangkit berdiri, close. kita mau close malam ini. Yuk kita bangkit berdiri semua yuk. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian hanya bagi Tuhan.
menjadi kepala dan bukan ekor. From glory to glory bersama dengan Tuhan. Kemuliaan hanyalah, amin. Terima kasih untuk setiap kepercayaan Tuhan. Terima kasih untuk kehormatan. Untuk setiap perjalanan cinta ini Tuhan. Kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, segala pujian, segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar ini menjadi korban bakaran yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tembus sampai ke dalam hati-Mu Tuhan. Kau dapat iman tempat ini Tuhan. Yang menyenangkan hatimu Tuhan. Menjadi anggur manis yang menyenangkan hatimu Tuhan. Sampai garis akhir setiap kami Tuhan. Kau dapati setia. Tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Ikut Tuhan lebih sungguh lagi. Ikut Tuhan lebih sungguh lagi. Ikut Tuhan lebih sungguh lagi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan membawa engkau terbang ke masa kemasan. Amin. Naik ke dimensi yang lebih tinggi. Amin. Hidup penuh kelimpahan dan kemenangan yang Tuhan berikan. Amin. Firman menjadi daging. Amin. Seluruh janji Tuhan menjadi kenyataan. Amin. Tidak ada yang tertunda, tidak ada yang meleset, tetapi setiap kita dan seisi keluarga kita menerima semua yang daripada Tuhan. Amin. Kami meteraikan setiap kebenaran Tuhan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kau kota benteng kami yang teguh, Engkau perisai kami yang hidup. Kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik, kami terjaga aman. Karena Engkau Allah Immanuel. Amin. Kami kembalikan segala pujian, hormat, keagungan hanya bagi satu nama di atas segala nama. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya katakan, amin. Amin. Terima kasih semua.